Hai guys, apa kabar? Kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang water flow ya, aliran air yang ada di kolam koi saya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah atau baru mengenal channel ini, perkenalkan nama saya Emal. Saya suka berbagi tentang tips-tips atau bisnis online ataupun hobi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang water flow atau aliran air di kolam saya. Nah, seperti teman-teman lihat sekarang ini aliran air tampak dari permukaan ya, dari atas gitu. Nah, kenapa bergelombang? Karena air yang turun dari waterfall ya, air terjun buatannya itu lumayan gede dibandingkan dengan luas permukaan kolam ikan koi saya ini. Jadi perlu teman-teman ketahui, permukaan atau luas kolam koi saya ini panjangnya cuma 2 meter, lebarnya cuma 1 meter ya. Memang dengan keterbatasan lahan, akhirnya saya ya mau nggak mau buat kolamnya cuma seluas ini. Nah, cuma saya buat waterfallnya itu lumayan lebar nih guys. Jadi seperti teman-teman lihat di sini, jatuhan air waterfallnya ini lebarnya 60 cm. Dengan lebar kolam yang cuma 2 meter, dengan kemudian dikasih dengan waterfallnya yang selebar 60 cm, maka penampakan ikan ya, atau penampakan air dari atas kolam ya kelihatan gini, bergelombang ya, ketutup gelombang air yang jatuh dari waterfall. Jadi mungkin ini juga sebagai pelajaran bagi saya, dan mungkin juga inspirasi bagi teman-teman. Besok lagi kalau buat kolam ya, waterfallnya itu jangan gede-gede ya, kira-kira ya 10%-nya dari luas kolam. Nah, ini diperlukan kalau kita butuh penampakan ikan dari atas ya. Kan ke kolam koi ada nih yang misalnya dia buat kolamnya ngeruk ke bawah gitu ya, ke tanah tuh, seperti danau gitu ya, dia ke bawah. Ada kolam yang naik ke atas, kayak saya ini kolamnya naik ke atas. Nah, ini kalau waterfallnya aku matiin nih ya guys, bisa dilihat sangat bening ya, airnya lumayan jernih seperti kaca gitu ya. Nah, ini punya saya memang waterfallnya selebar itu memang nggak masalah, karena memang viewnya rencananya dari depan gitu ya. Jadi viewnya memang target pemandangan ikannya itu dari depan pakai kaca gitu ya. Nah, ini kalau kita nyalain lagi waterfallnya seperti ini kalau dari atas. Nah, teman-teman perlu lihat di sini ada batu-batu kecil ya, warna putih, kemudian ada warna hijau, warna coklat, dan warna hitam ya. Nah, ini batu alam ya, batu taman yang saya beli. Kemudian itu saya dengan luas panjang 2 meter dan lebar 1 meter ini, batu alam yang saya beli sebanyak 4 kantong ya. Satu kantongnya itu sekitar 12 kilo gitu ya. Jadi 4 kantong, yang batu putihnya 4 kantong. Nah, aku juga beli batu pancawarna ya, ada warna coklat, hitam, sama hijau. Itu tadi sebenarnya triwarna ya, karena warnanya kayaknya cuma itu aja sih. Dan yang hijau itu kayaknya malah kayak batu batu yang untuk filter itu ya. Oke. Nah, kenapa saya kasih batu alam di dasar kolam? Itu ada tujuannya. Yang pertama estetik, yang kedua juga sebagai biofilter. Karena apa? Karena kotoran ikan ataupun sisa-sisa makanan yang turun, yang nggak ngelewatin bottom drain, maka dia akan di situ akan diurai juga sama bakteri pengurai. Jadi kotoran ikan kan mengandung amonia tuh. Nah, kita diurai juga di situ, karena kan itu sela-sela batu-batunya kan juga kecil-kecil.
Jadi seberapa luas fungsi untuk penguraian sisa makanan ataupun kotoran ikan, ya seluas batu-batu yang ditumpuk di sana gitu ya. Misalnya seluas dasar kolam itu sendiri gitu. Nah, oke, jadi dua fungsi sebagai estetik, biar tampakannya juga bagus dari atas ataupun dari samping, akan terlihat dengan dasar kolam yang dikasih batu-batuan seperti ini, ikan akan terlihat lebih jelas gitu ya, baik dari atas maupun dari samping. Nah, kita sekarang lihat ke sistem water flow ya, sistem aliran airnya dari bottom drain di kolam utama. Dia akan masuk ke chamber 1. Chamber satunya itu yang paling sebelah belakang ini ya. Kita buka dulu ini chambernya. Ini satu tutup untuk 2 chamber teman-teman ya. Saya tutupnya pakai talang ya, lisplang gitu ya. Bukan talang, pakai lisplang yang saya beli toko bangunan ya, dicat, dipotong sesuai kebutuhan. Nah, ini aliran airnya dari bottom drain kolam utama masuk ke chamber pertama dari bawah. Dia naik melalui filter ya, dari filter mekanis, dari nelayan itu filter biologis, kemudian filter kaca putih ini, kemudian dia baru masuk ke peralon tadi. 3 peralon itu ukuran 2,5 dim ya. Dia kemudian masuk ke chamber kedua dari bawah, naik lagi melalui filter, kemudian dia juga masuk melalui 3 peralon ini, diarahkan di bawah kolam ya. Jadi di bawah kolam ini ada peralon yang ngalirin air dari chamber kedua ya, dari bawah terus ke kanan, dia masuk ke chamber ketiga. Nah, di chamber ketiga ini sama juga, dari bawah dia melalui filter ya, dari filter mekanis. Saya tetap pakai filter yang urutannya sama teman-teman dari semua chamber. Jadi paling bawah itu filter saya pakai jaring nelayan, kemudian baru filter biologis ya. Kadang-kadang di atasnya dikasih batu-batuan gitu, atau dikasih kaca putih, kasih biofilter yang prinsipnya seperti itu. Baru dia akan masuk ini melalui peralon lagi ke bawah, kemudian masuk ke chamber 4, dipompa sama pompa air naik ke atas. Nah, di situ tadi ada sinar UV ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya, pengaruhnya lumayan besar. Jadi sebelum pakai sinar UV itu air masih keruh ya. Nah, ini penampakan depan ya teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat dari kaca depan, ini penampakannya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.